kasih kejutan-kejutan, Allah kasih rezeki, beliau bisa umroh beberapa kali. Bayangin ya, yang tadinya nggak bisa umroh, duitnya dibawa kabur, sampai akhirnya Allah kasih rezeki bisa umroh beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Baik sahabat muslim, seperti yang saya janjikan, saya akan menceritakan bagaimana kisah salah satu teman kami yang bangkit dari keterpurukan berkah sholawat. Baik sahabat semua, jadi beliau ini tuh awalnya pingin banget umroh. Jadi beliau ini pingin umroh. Beliau bekerja keras dong, karena beliau ini udah gak punya orang tua. Jadi beliau bekerja keras sendirian buat bisa umroh ya. Dia bekerja mencari biaya untuk dirinya sendiri, begitu juga dengan adiknya bekerja untuk biaya dirinya ya. Jadi ini ceritanya kakak adik. Si kakaknya ini yang diamanahi untuk membawakan uang adiknya yang rencananya mau dipakai umroh bareng sama kakaknya itu. Terkumpullah teman-teman semua sebanyak 70 juta. Ya. Jadi beliau ini pengen umroh berdua dengan adiknya dengan biaya itu gitu. Itu beliau kumpulkan dalam waktu yang sangat lama ya. Ya. Nah, bertemulah beliau ini dengan salah satu orang yang ngakunya sih dari sebuah agen travel dan umroh ya. Akhirnya beliau ini bersahabat dekat dengan beliau. Sering banget diajak pergi kemana-mana sama beliau. Sering ditraktir, sering diajak jalan-jalan, bahkan sering diajak ke daerah beliau. Ya, beliau ini seneng dong ketemu dengan orang itu, apalagi orang itu tuh seperti ibunya sendiri. Baik banget sama si B ini, baik banget. Udah kayak ibunya lah baiknya. Nah, akhirnya si B ini percaya dong sama si ibu tersebut. Dia kasihlah duitnya ke si ibu itu sebagai tanda jadi buat umroh ya. Buat umroh, oke. Nah, pas di hari H yang dijanjikan si ibu itu, si ibu ini malah ngilang gitu loh. Malah ngilang. Jadi gak ada tuh yang namanya surat-surat, gak ada tuh yang namanya paspor dan macam-macam, gak ada gitu loh. Gak ada. Bahkan beliau nih yang ngaku-ngaku dari sebuah travel dan umroh tertentu ini, ternyata pas dicari ke sana tuh gak ada. Dia hilang dari sosmednya ngilang. Ya, jadi ya Allah gimana? Akhirnya si B ini bener-bener down banget. Bener-bener yang kayak, ya ampun, dia ini kan lugu banget ya. Gak paham soal umroh-umroh gitu. Jadi ya udah langsung aja percaya, oh ini nih biaya umrohnya berapa, segini, oke aku bayar gitu. Dia bayar, ternyata duitnya malah dibawa kabur gitu. Nah, ya bocah ini tuh akhirnya dalam posisi yang ya Allah mesti gimana. Untungnya beliau ini ketemu dengan seorang ustadz. Sama si ustadz itu disuruh ke pondok dia. Udahlah, sementara kamu menenangkan diri di pondok saya gitu. Jadi nanti kamu ikut aja semua kegiatan seperti kegiatannya para santri di pondok saya. Jadi mulai dari bangun subuh, ikut pengajian dan segala macam, pokoknya seperti rutinitasnya si para santri itu gitu. Dia ikutin semuanya. Akhirnya di situ beliau ini dapat satu pencerahan, satu keyakinan bahwa ya udah semua ini terjadi atas kehendak dan izin Allah gitu loh. Ya udah, beliau akhirnya berada di tingkat pasrah. Beliau berada di tingkat legowo. Bahkan tidak menyalahkan keadaan, lebih ke koreksi diri. Ya. Akhirnya beliau perbaiki ibadahnya ya. Yang tadinya memang benar, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi
Tapi itu sekedar rutinitas atau didalemin atau ada maknanya gitu. Tadinya yang beliau cuma sholat ya udah sekedar sholat, baca Quran ya udah sekedar baca Quran. Akhirnya beliau ini merubah segalanya ya. Kalau baca Quran nggak cuma sekedar bacaannya doang gitu loh, tapi juga dihayati, dipahami, dicari tahu apa sih maksud dari pesan yang dia baca ini, apa sih maksud dari ayat yang dia baca ini. Nah itu mulai dia pelajarin pelan-pelan, mulai dia pahamin. Sholatnya juga yang tadinya yang penting gugur kewajiban mulai dibenerin, bacaannya mulai dibenerin, terus sholat rukun-rukunnya dipelajarin lagi. Nah, hal-hal yang bisa bikin sholat khusyuk itu apa dipelajarin juga, berusaha untuk dipraktekin. Jadi dia bikin bagaimana sholatnya itu lebih berkualitas, sholatnya itu lebih bagus, nggak sekedar rutinitas, nggak sekedar angkat tangan, sujud, terus ruku, nggak sekedar itu doang, tapi bener-bener apa sih manfaatnya dari ruku, apa sih manfaat dari yang dia baca. Nah itu dipahami juga gitu. Pokoknya beliau belajar step by step tuh. Akhirnya beliau ini 3 bulan ada di tempat si ustadznya ini untuk memperbaiki diri, untuk koreksi diri, untuk memperbaiki lagi ibadah-ibadahnya. Dan beliau mendapatkan sebuah amalan untuk memperbanyak sholawat. Kan lagi-lagi nih sholawat. Amalan yang lain nih belum tentu Allah terima, tapi kalau amalan sholawat, mau riak sekalipun, mau niatnya itu buat dunia atau apapun, itu sama Allah langsung diterima. Kalau amalan yang lain tuh kan pakai disaring dulu, dilihat nih ikhlas enggaknya nih. Nah sementara si sholawat ini bahkan enggak ikhlas sekalipun, itu sama Allah diterima. Akhirnya beliau ini mulai rutinin sholawat, dia perbanyak sholawat. Nggak berapa lama, entah gimana ceritanya ya, Allah tuh memang kayak sengaja apa ya, kadang-kadang itu kayak bem ke bawah dulu, cuma mau diangkat gitu loh, kayak dibikin surprise gitu, kayak ini loh kejutannya dari kesabaran kamu, ini loh buahnya dari ujian kemarin itu, seolah-olah kayak gitu. Nah beliau ini tiba-tiba pas di bandara, pas mau pulang ke kotanya lagi, jadi kan itu beda kota ya, kotanya dengan kota si ustadz itu beda ya. Jadi ketika beliau ingin kembali ke kotanya, waktu di bandara tiba-tiba ketemu sama orang yang udah lama banget beliau ini nggak pernah ketemu gitu, sama kenalan lama gitu. Nah beliau ini tuh ngomongin tentang ibadah si umroh, mau nggak kamu umroh, tiba-tiba kayak gitu. Loh gimana mau umroh, lawang kondisi aja minus gitu kan kata dia, kondisi keuangan aja lagi gonjang-ganjing, gimana mau umroh. Terus akhirnya si beliau ini ngasih jalan keluar, ngasih, oh ya udah kamu kalau misalnya mau umroh, ini nih ada jadwal tanggal sekian, kamu bisa bayar sekian. Nah ini prosedurnya dan segala macamnya dikasih tahu sama si orang itu. Nah akhirnya beliau ini dengan jalan yang Allah kasih, beliau bisa menunaikan ibadah umroh. Bahkan nih kabar baiknya, setelah beliau pulang umroh, beliau ini malah direkrut kerja sama sebuah agen tour and travel. Dan beliau di situ tuh kerjanya Masya Allah banget. Beliau ini beberapa kali ditunjuk sebagai tour leader ya. Jadi malah beliau ini yang tadinya itu umroh itu kayak cuma ya udah sih ibadah umroh itu hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berjalan-jalan. Jadi beliau sempat cerita ya, awalnya beliau ini pergi umroh itu cuma ya udah teman-teman pada umroh nih, aku juga umroh. Nah niatnya cuma kayak gitu doang gitu loh, bukan yang niatnya pengen mengunjungi Rasulullah, yang pengen beribadah lebih banyak, yang pengen mengikuti sunnah Rasul dan segala macam, bukan yang niatnya kayak gitu, bukan, tapi niatnya kayak
semua teman-teman pada ke sana, ya udah deh ke sana. Nah gitu. Sampai akhirnya beliau menemukan niat-niat baru, memperbaiki niat-niatnya lagi gitu. Dan Allah kasih kejutan-kejutan, Allah kasih rezeki, beliau bisa umroh beberapa kali. Bayangin ya, yang tadinya nggak bisa umroh, duitnya dibawa kabur, sampai akhirnya Allah kasih rezeki bisa umroh beberapa kali. Masya Allah, tuh kan. Itu karena salah satunya beliau rajin sholawat. Tuh. Nah, makanya buat teman-teman semua nih yang lagi nyari solusi, yang bingung sama solusi, mau gimana-gimana, nah silahkan aja nih teman-teman semua mengamalkan sholawat ya. Silahkan mengamalkan sholawat. Teman-teman semua, semoga berkah manfaat dan semoga saja apa yang kami sharing dan sampaikan bermanfaat. Itulah keberkahan dari sholawat teman-teman semua. Jadi jangan pernah meremehkan sholawat, jangan pernah mengabaikan sholawat. Sholawat semampunya, sholawat sebisanya, sholawat sebanyak-banyaknya, sholawat apapun jenisnya yang disukai. Mau yang pendek, mau yang panjang silahkan. Yang penting berusaha untuk diistiqomahkan. Dan silahkan teman-teman rasakan keajaiban-keajaibannya. Silahkan teman-teman rasakan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman semua, jangan cuma sholawat, barengin juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Perbaiki juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.